Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya pada pagi hari ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik, mari kita buka bersama-sama pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis keseimbangan pasar barang. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis keseimbangan pasar uang, sekarang kita akan bahas tentang keseimbangan pasar barang atau kurva IS ya, kurva IS. Kalau keseimbangan pasar uang itu kurva LM ya, kurva LM. Jadi analisis keseimbangan pasar barang, analisis IS ya. Nah, keseimbangan pasar barang atau keseimbangan sektor real ya, menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Ya, jadi disebut juga dengan keseimbangan sektor real. Nah, dari sisi penawaran merupakan kemampuan suatu perekonomian menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu. Jadi dari sisi penawaran itu kemampuan suatu perekonomian menghasilkan barang jasa dalam periode tertentu. Dari sisi permintaan menggambarkan pengeluaran dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, antara lain pengeluaran rumah tangga, pengeluaran swasta, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran luar negeri. Ya, jadi sisi penawarannya itu kemampuan perekonomian menghasilkan barang dan jasa. Dari sisi permintaan itu adalah di mana pelaku-pelaku ekonomi mengeluarkan ya sebagian pendapatannya atau sebagian dananya ya untuk mengkonsumsi ya, untuk memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan oleh penawaran ya. Di antaranya itu adalah pengeluaran rumah tangga, pengeluaran swasta, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran luar negeri. Nah, bedanya dengan permintaan individu itu pelaku ekonominya adalah rumah tangga ya. Tapi kalau pengeluaran dari segi makro seperti ini itu adalah tidak hanya rumah tangga tapi juga swasta, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran luar negeri. Ada dua variabel yang digunakan dalam keseimbangan pasar barang, yaitu variabel endogen atau endogenous variable, yakni variabel yang besarnya dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel ini adalah variabel konsumsi, saving, investasi, dan tax. Ya. Nah, ini variabel endogen, ini variabel yang besarnya dipengaruhi variabel lain. Ya. Konsumsi misalnya dipengaruhi oleh pendapatan, saving dipengaruhi oleh pendapatan, investasi dipengaruhi dari tingkat bunga, pajak juga dipengaruhi tingkat pendapatan. Kemudian ada variabel eksogen, variabel yang besarnya tidak dipengaruhi variabel lain. Ya. Misalnya government expenditure G, transfer atau tax, itu di langsam tax, ya itu tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Ya, pengeluaran pemerintah itu ya tidak bisa dipengaruhi oleh faktor lain. Ya. Jadi exogenous variabel ya. Jadi ada dua di dalam keseimbangan pasar barang ini yang perlu kita perhatikan, variabel endogen dan variabel eksogen. Nah, kurva ya atau grafik fungsi IS itu fungsi investasi, fungsi konsumsi, kemudian fungsi investasi, hubungan antara tingkat bunga dan investasi memiliki hubungan negatif. Ya, hubungan negatif itu kalau suatu yang lainnya naik, maka variabel yang lain turun. Ya. Jadi kalau misalnya investasi dengan bunga, kalau bunga naik investasi turun. Ya. Kalau bunga turun investasi naik. Nah, fungsi keseimbangan pasar barang itu IS ya, Y sama dengan C plus I. Nah, di mana fungsi konsumsi itu adalah C0 plus C kali delta. Kemudian investasi fungsinya ada I0 per TI ya. Jadi kalau kita gabungkan maka hasilnya adalah kurva IS itu Y sama dengan C0 plus I0 plus TI, di mana dibagi dengan 1 dikurangi C. C ini adalah marginal propensity to consume. Ya. Nah, grafiknya keseimbangan pasar barang IS, ya.
Nah, apabila tingkat bunga itu turun, ya dari I1 misalnya menjadi I2 turun, maka pendapatan itu akan menaik. Ya, pendapatan itu akan naik dari Y1 menjadi Y2. Itu kurva IS. Nah, ini kalau kita lihat kurvanya ini adalah fungsi investasi. Ya, ini fungsi investasi, fungsi bocoran dan suntikan ya. ST ini adalah bocoran, ini adalah suntikan. Ini imbang. Jadi kalau sama-sama naik, S plus T-nya naik, maka I plus G juga naik. Jadi kalau saving itu naik, maka investasi juga naik. Maka dia harus sama-sama naik. Ya. Begitu juga kalau T-nya naik, maka government pemerintah juga naik. Ya, makanya ini. Nah, ini adalah ST plus Y ya. Jadi ST tadi ya A plus I. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya awalnya di sini ya naik, nah, ya ini kita buat dalam bentuk segi 4 ya, segi 4 kita tarik sini, kemudian ke sini, temukan ini. Ya, nah, apabila terjadi misalnya S plus T naik, ya maka ST itu ya fungsi pajak adalah ini. Ya sama-sama naik. Jadi jadi kalau S plus T ya, saving ditambah dengan pajak itu naik, maka pendapatan juga akan naik. Nah, kalau kita tarik nih titik di sini, ya dengan sendirinya fungsi IS kalau misalnya terjadi kenaikan saving, terjadi kenaikan pajak juga, maka investasi atau pendapatan juga naik. Nah, ya pendapatan juga naik, IS juga naik di sini. Jadi penjelasan nanti bisa dibaca ya. Nah, kemudian schedule kurva untuk model sektor 2 ya, 2 sektor. Jadi kurva IS adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang. Kurva ini menunjukkan titik keseimbangan antara berbagai tingkat bunga dengan berbagai tingkat pendapatan. Keseimbangan pasar barang pada model 2 sektor menggambarkan keseimbangan sektor rumah tangga dengan swasta. Dalam membentuk keseimbangan pasar barang dapat dilakukan dengan cara mencari keseimbangan pendapatan dan pengeluaran, dan keseimbangan kebocoran dan injeksi, bocoran dan suntikan. Ya. Nah, contoh misalnya ini fungsi ya, fungsi C 40 plus 0, YD, dan fungsi investasi itu I sama dengan 55 min 200I. Tentukan persamaan kurva IS dan bagaimana kurvanya ya, bagaimana kurvanya. Ya, yang ditanyakan kurva IS dalam 4 kuadran. Jawaban persamaan kurva IS, pendapatan, ya. Nah ini, ya. Ini penyelesaian ya. Pendapatan sama dengan pengeluaran, Y plus C ya. Ini pendapatan, ya. Y sama dengan C plus I, di mana Y-nya itu adalah ya, C-nya itu adalah ini 40 plus 0,8 YD. Kemudian investasinya itu adalah 55 min 200I ya, sehingga ini kita ubah, pindah ke sini ya. Ini. Kemudian ini juga pindah, maka 95. Ini 95 ini adalah 55 ditambah 40 ya, 200I. Nah, maka Y itu sama dengan 95 berkurang 200I dibagi dengan 0,2I. Maka Y sama dengan 475 dikurang 1000I. Ya, 95 bagi 0,25, 475, 200 dibagi 0,2 menjadi 1000. Ya, nah. Ini kalau pendekatan bocoran I sama dengan S sama dengan I ya. Ini sama juga hasilnya. Jadi persamaan kurva IS adalah Y sama dengan 475 kurang 1000I. Nah, ini kalau kita gambarkan ya, penurunan kurva IS. Jadi kalau kurva S itu turun ya, ini sama seperti tadi penjelasannya ya, keseimbangan. Ini kurva IS-nya adalah ini. Ya. Jadi I ini adalah I sama dengan, atau IS itu Y sama dengan 475 dikurang 1000 ya. Ini menunjukkan tingkat bunga. Jadi kalau tingkat bunganya itu 20%, ya maka 20 atau 0,2, 20% itu adalah 0,2 ya. Jadi 475 dikurang 1000 dikali 0,25, 0,2 ya, 0,2 berarti di sini adalah 200 ya, 200
100 ya, 0,20% itu adalah 1/5 ya, 1/5 ya. Nah, maka ya. Nah, schedule kurva permintaan ini nanti bisa ya, satu negara fungsinya sama, nanti dilihat. Nah, jawabannya ini ya, saya kira itu jawaban dan seterusnya. Ini untuk 3 sektor ya, 3 sektor sama juga, 3 sektor fungsi S plus T ya. Nah, ini untuk kurva 4 sektor ya, saya kira ini pendalaman saja ya, kurva 4 sektor kan Y sampai dengan C plus I plus C plus G ya. Ya. Nah, ini contohnya ya, gambarnya kurva 4 sektor. Nah, pergeseran kurva IS ini ke kanan atau ke kiri akibat adanya pengaruh variabel injeksi maupun variabel kebocoran. Apabila investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor bertambah, maka kurva IS akan bergeser ke kanan. Sementara itu, apabila variabel tersebut berkurang, maka kurva IS akan bergeser ke kiri. Ya, nah ini pergeseran kurva IS dengan disebabkan oleh beberapa faktor tadi. Ya, saya kira ini ya pertemuan kita kali ini. Silakan dipelajari lebih lanjut. Demikian. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.